Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli hamidan wa nusalliyan wa nusalliman ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dalam video ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa, di mana seorang anak kecil mengalahkan pemuka ateis dalam perdebatan di salah satu forum yang disaksikan oleh banyak orang. Dan kisah ini dikutip dari kitab Fathul Majid karya seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i, di mana orang-orang ateis selalu mengandalkan pikiran secara logika karena hanya meyakini sesuatu yang nampak menurut berdasarkan kenyataan logikanya. Akan tetapi hanya dikalahkan oleh logika mendasar saja oleh seorang anak berusia 7 tahun tanpa menunjukkan dalil kitab dan referensinya. Mari kita mulai kisahnya. Siapakah yang tidak mengenal dengan Imam Abu Hanifah? Beliau lahir di negara Irak, tepatnya di kota Kufah pada tahun 699 Masehi. Ia seorang ulama yang bernama Asri Luqman bin Sabi. Beliau dikenal sebagai penggagas mazhab Hanafi yang sangat pandai. Dan bukti kepandaiannya adalah pada saat usia remaja yang baru berumur 7 tahun, ia menjadi seorang murid kesayangan dari seorang Imam Ahmad. Karena Abu Hanifah pernah mengalahkan seorang pemuka ateis di hadapan forum yang disaksikan oleh banyak orang. Seorang ateis itu bernama Dahriya. Dahriya sempat membuat resah masyarakat Islam di Baghdad. Dalam riwayat yang lain, bahwa Dahriya bukanlah seorang figuran atau artis, tetapi ia adalah seorang pendeta Yahudi. Terlepas dari perbedaan itu, kami akan mengabarkan tentang kisah dari Abu Hanifah yang waktu itu masih sangat belia. Sedangkan ia berhasil mengalahkan seorang pemuka ateis yang menjadi berita gempar di masa itu. Kisah ini berawal dari seorang yang bernama Dahriya datang ke Baghdad dan membuat fenomena di masyarakat muslim di kala itu dengan mencoba mengalihkan keyakinan yang berkaitan dengan keimanan umat muslim dengan kerangka berpikir secara logika kecerdasannya, sehingga para ulama ingin mencoba berdebat dengannya. Akan tetapi setiap ulama yang berdebat dengannya menggunakan argumentasinya, argumen-argumen mereka sangat mudah terbantahkan oleh Dahriya. Oleh sebab itu, kemudian sang khalifah menjadi resah. Maka sang khalifah menugaskan para menterinya untuk memantau ke daerah pesisir, yang mungkin saja ada seorang ulama yang bisa mengalahkan argumentasi dari ateis Dahriya itu. Selanjutnya, para utusan khalifah mendatangi Imam Muhammad bin Sulaiman. Beliau adalah tokoh teolog dan ahli fikih. Beliau juga adalah merupakan seorang guru dari Imam Abu Hanifah. Demikianlah para menteri utusan khalifah memberitahukan perihal kerisauannya tentang seorang pemuka ateis yang bernama Dahriya yang mengalahkan para ulama di Kufah yang merusak pemahaman tentang keyakinan dalam beragama dan dikhawatirkan akan mengganggu akidah orang-orang awam di daerah itu. Pada akhirnya direncanakanlah akan dilakukan acara debat terbuka antara Imam Ahmad dan pemuka ateis Dahriya. Di samping itu juga sang khalifah meminta bahwa agar acara debat terbuka ini dilaksanakan di Masjid Raya agar bisa disaksikan oleh para tokoh dan masyarakat setempat, dan tanpa terkecuali seluruh lapisan masyarakat mendapatkan berita dan informasi akan diadakannya acara debat terbuka, dan masyarakat sangat antusias dan senang mendengarkan kabar itu. Setelah tiba saatnya waktu yang sudah ditentukan, mereka pun berbondong-bondong menghadiri masjid sehari sebelum acara debat dimulai. Masyarakat di Baghdad sangat menaruh harapan kepada Imam Ahmad, sebab beliaulah satu-satunya harapan mereka yang bisa mengalahkan Dahriya dalam acara debat terbuka tersebut. Ketika itu pula, Imam Ahmad tidak pernah berhenti untuk selalu melantunkan zikir di rumahnya. Beliau mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baginya, membahas tentang keyakinan adalah bukanlah hal yang mudah, dan beliau sudah tidak sabar untuk membungkam Dahriya yang membuat kerusuhan dalam umat beragama. Di hari Jumat pagi itu, Imam Abu Hanifah yang ketika itu masih kecil datang bertemu dengan gurunya Imam Muhammad bin Sulaiman.
dan tidak seperti sebelumnya. Abu Hanifah melihat gurunya dalam keadaan resah dan gelisah. Kemudian gurunya pun menceritakan tentang keadaannya perihal pelaksanaan acara debat terbuka dengan seorang ateis yang bernama Dahria. Dan saat itu pula Imam Muhammad bin Sulaiman teringat akan mimpinya semalam. Kemudian gurunya pun menyampaikan mimpinya kepada muridnya itu. Abu Hanifah sebagai murid yang berakhlak pun menyimak dengan baik dan penuh hikmah perihal mimpi gurunya itu. Sang guru pun mengisahkan mimpinya itu, bahwa ada sebuah dusun yang sangat indah dan luas. Kulihat di sana ada pohon yang rindang dan buahnya lebat. Tiba-tiba ada seekor babi yang keluar dari ujung desa itu. Kemudian babi itu memakan buah yang ranum dan masak dari pohon itu sampai habis, sampai ke dahan dan daunnya. Buahnya dikunyahnya sampai tidak tersisa lagi di pohon itu. Selang waktu berlalu, keluarlah seekor macan dari umbi pohon yang rindang itu tadi. Lalu macan itu melompat dan menerkam babi itu dengan kuku dan giginya yang tajam. Lalu babi itu pun mati. Setelah sang guru menceritakan mimpinya, sang guru itu pun terdiam sejenak. Pikirannya keluh karena akan berhadapan dengan Dahria yang bisa mengalihkan pegangan keyakinan dan akidah umat. Hal ini tidak bisa dibiarkan dan harus dihapuskan secepatnya, ungkap Imam Muhammad bin Sulaiman. Wajahnya yang teduh bagaikan bulan purnama yang menyinari suasana malam masih terlihat bercahaya meskipun di saat suasana yang genting. Di samping itu, Abu Hanifah yang masih menjadi sang murid, selain pandai dan jenius, ia juga mempunyai kelebihan dalam hal tafsir satu mimpi, sama seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam pandangannya atas mimpi itu, bahwa akan memberikan pertanda yang baik, bahwa ateis yang bernama Dahria pasti akan mengalami dampak yang buruk nantinya. Setelah meminta dan mendapatkan izin dari sang guru, Abu Hanifah kecil pun mencoba menafsirkan mimpi sang guru. Abu Hanifah memberitahukan bahwa apa yang guru lihat di mimpi itu sebagai dusun yang indah dan luas, itu adalah gambaran agama Islam kita. Pohon yang berbuah itu adalah gambaran kepada para ulamanya. Sedangkan sepokok kayu yang tertinggal itu adalah sang guru sendiri. Selanjutnya, babi yang tiba-tiba muncul dan merusak pohon itu adalah Dahria. Sedangkan macan yang datang dan melompat membunuh babi itu adalah saya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wahai guruku, sahut Abu Hanifah kecil. Setelah menyampaikan perihal mimpi itu yang sudah ditafsir kepada sang gurunya, Abu Hanifah pun bermohon agar diberikan izin oleh sang guru bahwa biarlah dirinya yang masuk untuk berdebat dengan Dahria. Dari pandangan batin Imam Muhammad bin Sulaiman atau sang guru mengetahui bahwa sang murid mampu mengalahkan Dahria. Maka dari itu Imam Muhammad pun memberikan izin kepada Abu Hanifah kecil dengan melawan Dahria. Selanjutnya berangkatlah sang guru bersama dengan sang murid menuju ke masjid raya itu. Dan setelah mereka sampai di sana, ternyata Dahria sudah hadir lebih awal dan sudah bersiap di atas mimbar. Seperti biasanya, sebelum memulai perdebatan, Dahria mengeluarkan kata-kata ejekan kepada para ulama dengan suaranya yang lantang. Akan tetapi suatu hal yang mengejutkan yang terjadi di tengah keramaian orang-orang di masjid itu, muncullah seorang anak kecil yang berusia 7 tahun mengangkat tangannya menyambut tantangan debat dari Dahria. Beliau mengatakan dengan suara yang besar dan lantang bahwa guruku Imam Muhammad, beliau terlalu mulia jika hanya berdebat dengan orang sepertimu. Sekarang akulah yang kau hadapi menjadi lawan debatmu, kata Abu Hanifah dengan jawaban yang lugas. Kemudian Dahria seketika itu pun berkata, wahai anak kecil, berani sekali kau ingin menantang saya. Memang kamu siapa? Sedangkan para ulama yang hebat pun saya tidak beri ampun dan semuanya telah kukalahkan dalam debat. Abu Hanifah kecil mengatakan, wahai Dahria, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melimpahkan kemuliaan dan kebesaran itu pada pakaian yang mereka pakai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Selanjutnya, Abu Hanifah kecil membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah. Hai orang-orang yang beriman,
Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dengan pandangan sinis Dahria mendengarkan kemahiran dan kefasihan lidah Abu Hanifah yang melantungkan bacaan Quran untuk melawan debat dengannya. Maka dimulailah debat yang sangat menegangkan dan mendebarkan itu antara Abu Hanifah kecil melawan Dahria, seorang ateis yang terkenal dengan pemahaman materialistis dan ateisnya itu. Dahria mulai bertanya dengan lantang di atas mimbar dengan pertanyaan, apakah benar Allah itu ada? Dan dengan cepat Abu Hanifah kecil mulai menjawabnya, ya, sudah jelas, memang Allah itu ada, tegas Abu Hanifah. Dahria pun meneruskan pertanyaannya, bahwa kalau Allah itu ada, di manakah tempatnya ia berada? Dahria pun meninggikan suaranya. Abu Hanifah kecil pun dengan cepat lagi menjawab bahwa Allah tetap ada, akan tetapi Allah tidak bertempat. Kata Dahria menyela jawaban Abu Hanifah. Kata Dahria, sungguh membingungkan. Kau katakan bahwa Allah itu ada tetapi tidak bertempat. Dahria dengan melemparkan senyuman sinisnya kepada orang-orang yang ada di situ. Dengan tenang pun Abu Hanifah kecil meneruskan, itu bisa saja wahai Dahria. Cobalah kamu melihat pada dirimu sendiri. Bukankah ada nyawa pada diri kita sendiri? Para hadirin pun mulai memperhatikan gaya ilmuwan kecil itu memberikan argumentasinya dengan penuh keyakinan. Dahria pun menjawab, memang aku punya nyawa, dan memang seluruh makhluk yang bernafas itu mempunyai nyawa. Abu Hanifah kecil mengatakan, tapi apakah kamu tahu di manakah tempatnya roh atau nyawamu sendiri berada? Di perutkah? Di kepalakah? Atau di ujung tangankah? Sontak Dahria mendengar serangan balik seperti itu. Orang-orang di antara mereka saling berbisik. Mereka mulai yakin bahwa Abu Hanifah kecil bisa mematahkan argumen Dahria. Abu Hanifah mengambil segelas susu, kemudian diperlihatkan pada Dahria. Ia berkata, wahai Dahria, apakah ada kandungan lemak dalam air susu ini? Dahria menjawab dengan cepat, jelas ada. Lalu Imam Abu Hanifah bertanya, kalau begitu di manakah berada lemak itu? Di bawahkah atau di ataskah? Lagi dan lagi Dahria tersentak mendengarnya. Ia pun tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan Abu Hanifah. Abu Hanifah kecil melanjutkan, untuk menemukan keberadaan roh dalam jasad yang sama seperti kita mencari keberadaan lemak dalam air susu tadi, itu pun kita tidak mampu. Lantas bagaimana kita dapat mencari dan menemukan zat Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan alam raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur seluruh makhluknya dalam kehidupan dunia ini, termasuk ruh dalam jasad kita ini. Semuanya adalah hasil ciptaannya yang sudah sepantasnya kita takluk dan tunduk serta patuh dalam takdir yang sudah ditentukan untuk kita semua. Suasana menjadi sangat tenang dan hening. Dahria mematung di atas mimbar, mulutnya bungkam, wajahnya memerah, dan kesabarannya terurai. Sesaat suasana seperti itu, Dahria kembali mengajukan beberapa pertanyaan. Wahai anak muda, apakah yang pertama ada sebelum Allah ada? Dan apakah yang muncul setelah Allah? Dahria pun berpikir bahwa inilah pertanyaan yang akan merusak pemikiran anak muda kecil ini. Dan semua mata orang-orang tertuju pada Abu Hanifah kecil. Ia pun selanjutnya menjawab, wahai Dahria, tidak ada yang ada sebelum Allah, dan tidak ada sesuatu yang akan muncul setelah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang pertama dan dia pula yang terakhir, ungkap Abu Hanifah dengan tegas, singkat tapi padat. Tetapi Dahria menyelanya dengan menyatakan, sangat aneh, mana bisa seperti itu? Bagaimana bisa Tuhan wujud tanpa ada permulaannya? Dan bagaimana bisa dia yang terakhir tanpa ada lagi setelahnya? Inilah kebiasaan Dahria yang mencoba berdalih sesuai dengan pikiran logikanya. Dengan senyuman manis, Abu Hanifah menerangkan, ya, memang seperti itu adanya, karena dalilnya ada pada diri kita sendiri.
Lihatlah pada ibu jari Anda sendiri. Jari apakah yang Anda lihat sebelum ibu jari ini? Sambil mengangkat tangannya ke atas dan menunjukkan jarinya. Sehingga beberapa orang juga mengikuti Abu Hanifah dengan melakukan hal yang sama. Dan jari kelingking Anda itu apakah masih ada jari yang selanjutnya? Dahria pun membolak-balikkan jarinya. Ia tidak berpikir pertanyaan yang ia lontarkan pada Abu Hanifah kecil adalah pertanyaan yang sangat mudah dijawab. Jadi jika sekiranya jari kita yang kecil ini kamu tidak bisa berpikir, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar itu, yang tidak satupun sesuatu yang mendahuluinya dan tidak ada sesuatu yang selanjutnya. Lagi dan lagi Dahria tercengang, tetapi masih tidak menyerah untuk mematahkan argumentasi Abu Hanifah kecil itu yang telah membuatnya malu di hadapan orang banyak di sana. Selanjutnya Dahria bertanya lagi, apakah Tuhanmu dilahirkan atau melahirkan? Kata Abu Hanifah kecil, lam yalid walam yulad. Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Jika sekiranya Tuhan itu melahirkan ataupun dilahirkan, sudah pastilah ia mempunyai orang tua, sedangkan ia tidak punya orang tua. Kata Dahria, kalaulah Tuhanmu tidak dilahirkan, kapan Tuhanmu itu muncul? Kapan waktunya? Abu Hanifah kecil mengatakan bahwa Tuhanku dan Tuhan kalian sudah ada sebelum ada waktu, sebelum ada tempat, dan sebelum ada sesuatu di alam raya ini. Tuhan sudah ada. Kata Dahria, bagaimana bisa? Abu Hanifah kecil mengatakan, coba sebutkan angka sebelum angka 2. Kata Dahria, 1. Berapakah angka sebelum 1? Kata Dahria, tidak ada. Abu Hanifah mengatakan bahwa jika angka saja bisa terjadi, mengapa tidak terjadi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dahria pun terdiam lagi. Kemudian ia melanjutkan pertanyaannya, kalau begitu ke arah mana Tuhanmu? Kalau seandainya Tuhanmu mengarah ke barat, lantas orang-orang barat bermaksiat, kemudian mengarah lagi ke timur, rupanya orang-orang timur bermaksiat, kemudian mengarah lagi ke selatan, rupanya orang-orang selatan bermaksiat, dan begitulah seterusnya. Maka Tuhanmu itu kemana ia mengarah? Ke baratkah? Ke timurkah? Ke selatankah? Atau kemana? Kata Dahria yang suaranya semakin besar. Lantas Abu Hanifah kecil menyampaikan dan menunjukkan ke arah lampu penerangan yang ada di sana. Saat lampu itu dinyalakan ke sebuah ruangan, kemana ke arah cahaya lampu itu? Apakah cahaya lampu itu mengarah pada satu titik? Tanya Abu Hanifah. Dahria pun menjawab, tentu saja ke semua arah. Abu Hanifah sampaikan, kalaulah itu terjadi pada lampu, maka sama seperti Tuhanmu dan Tuhanku. Ketahuilah, Tuhanku dan Tuhanmu lebih hebat daripada lampu itu. Ia tidak mengarah pada satu titik, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarah pada alam semesta ini. Dahria pun tersenyum sinis. Gejolak hatinya bagaikan air yang mendidih. Perdebatan antara Dahria melawan Abu Hanifah pun berlanjut. Ini adalah pertanyaan terakhir untukmu, wahai anak kecil. Dahria mengeraskan suaranya dengan sengaja agar bisa menutupi rasa malunya karena diambang kekalahan. Allah itu ada katamu, lantas apakah yang dilakukan Tuhanmu sekarang ini? Dan pertanyaan itu pun membuat Abu Hanifah kecil tersenyum dan sedikit tertawa. Pertanyaan ini cukup menarik juga, kata Abu Hanifah. Tetapi dari tadi Anda selalu bertanya di atas mimbar dengan suara yang keras yang bisa didengar oleh semua hadirin. Jadi seharusnya saya yang di atas mimbar untuk memberikan jawaban agar semua orang yang hadir di sini bisa mendengarkan dengan jelas, kata Abu Hanifah kecil. Dan Abu Hanifah mempersilakan Dahria turun dari mimbar itu. Kemudian Abu Hanifah yang berjalan menaiki mimbar itu. Setelah di atas mimbar dengan suara yang keras dan berwibawa, Abu Hanifah sampaikan bahwa ketahuilah wahai Dahria dan semua para hadirin, bahwa kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang ini adalah menggugurkan yang batil. Seperti Dahria yang berada di atas mimbar tadi, kemudian diturunkan oleh Allah dan meninggalkan mimbar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat dan menaikkan yang hak, seperti aku yang berada di bawah mimbar, kemudian dinaikkan oleh Allah di atas mimbar masjid raya ini. Bagaikan petir yang menyambar, argumen Abu Hanifah menghantam logika Dahria. Maka bergemalah suara takbir yang menggelegar dari seluruh orang-orang yang berada di masjid itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka memuji Abu Hanifah kecil yang telah berhasil menyelamatkan marwah Islam dari argumentasi Dahria yang menyesatkan.
Dan itulah kisah debat dari seorang ateis yang melawan Abu Hanifah. Dan memang Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ahli matik dan balago atau logika. Kepandaiannya diakui oleh para ulama yang semasa ataupun generasi selanjutnya. Bahkan sampai saat ini pun namanya terus dikenal oleh seluruh umat muslim di dunia. Semoga kisah kali ini memberi kita jazbah atau semangat dan gairah untuk mengamalkan agama. Kurang lebihnya kami minta maaf. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.